Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Noni Citra Oktavia. Sebelah kanan saya ada Sinta Kania Pramaswari. Sebelah kiri saya Ahdan Musyafa. Di video kali ini kita akan membahas mata kuliah ilmu kalaman dasar yang diantaranya ada 4 materi, yaitu yang pertama asal-usul manusia menurut agama, sains, dan para pendapat ahli lainnya. Yang kedua ada proses pembelahan sel menurut mitosis dan amitosis. Yang ketiga ada teori evolusi manusia, dan yang keempat adalah studi kasus. Berikut penjelasan materi kami. Asal-usul manusia menurut agama, manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala berasal dari saripati tanah, lalu menjadi nutfah, alaqah, dan mudghah, sehingga akhirnya menjadi makhluk yang paling sempurna yang memiliki berbagai kemampuan. Oleh karena itu, manusia wajib bersyukur atas karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia menurut pandangan Al-Qur'an tidak menjelaskan asal-usul kejadian manusia secara rinci. Dalam hal ini, Al-Qur'an hanya menjelaskan mengenai prinsip-prinsipnya saja. Ayat-ayat mengenai hal tersebut terdapat dalam surat Nuh 17, As-Saffat ayat 11, dan Al-Mu'minun ayat 12-13. Kedua, agama Kristen. Kitab suci mengatakan bahwa tubuh manusia dibentuk dari material yang sudah ada, debu tanah, namun jiwanya langsung dihembuskan oleh Tuhan. Dengan demikian, seandainya dapat dibuktikan bahwa ada makhluk lain yang konon menyerupai manusia tapi bukan manusia, dan berevolusi menjadi semakin mirip dengan manusia yang ada sebelum manusia Adam dan Hawa, hal itu tetap tidak menyalahi interpretasi dari kitab Kejadian. Dalam hal ini, jika perikop tersebut diartikan secara alegorogis. 3. Agama Hindu. Manusia batiniah dan lahiriah mengalir dari jiwa yang identik dengan Brahman. Brahman ini mengalirkan asa rohani dan asa badan. Gabungan dari dua asa ini mengalirkan berbagai hal yang dijumpai di alam. Yang keempat, agama Buddha. Manusia terdiri dari nama rupa, yakni unsur rohani dan jasmani. Dalam diri manusia tidak ada yang tetap, oleh sebab itulah semua akan dilenyapkan dan adanya perubahan. Oleh karena itulah, semua yang ada di dunia ini akan mengalami perubahan gerak secara terus-menerus. Asal-usul manusia menurut sains. Berdasarkan ilmu biologi, manusia memang tidak berasal dari kera, tetapi kita setara karena masuk dalam kingdom animalia yang sama dengan kera. Selain itu, kita juga masuk dalam kelas mamalia, yang berarti hewan menyusu, dan ordo primata. Teori evolusi kimia menjelaskan bahwa makhluk hidup terbentuk di dunia ini berasal dari proses perubahan zat-zat kimia anorganik yang ada di atmosfer bumi purba yang masih tidak mendukung adanya kehidupan dan mengalami reaksi pembentukan zat organik sederhana penyusun awal makhluk hidup. Menurut perspektif sains modern, dijelaskan bahwa proses kejadian manusia juga terjadi dalam 3 fase, yaitu fase zigot, yaitu fase konsepsi di mana akhir minggu kedua. Yang kedua, fase embrio, yaitu akhir minggu kedua hingga akhir bulan kedua. Dan fase janin, yaitu akhir bulan kedua hingga kelahiran. Asal-usul manusia menurut pandangan lain. Paula dan Janet menjelaskan, manusia merupakan makhluk yang terbuka, bebas memilih makna di dalam setiap situasi, mengembangkan tanggung jawab atas setiap keputusan, serta turut menyusun pola hubungan antara sesama dan unggul, multidimensional dengan berbagai kemungkinan. Yang kedua, menurut Omar Muhammad Al-Tomi Al-Syaibani adalah manusia merupakan makhluk yang mulia. Manusia merupakan makhluk yang mampu berpikir, dan manusia merupakan 3 dimensi yang terdiri dari badan, ruh, dan kemampuan berpikir atau akal. Manusia dalam proses tumbuh kembangnya dipengaruhi oleh 2 faktor utama, yaitu faktor keturunan dan faktor lingkungan. Proses pembelahan sel mitosis dan amitosis.
Mitosis adalah bentuk pembelahan sel yang paling umum dari sel eukariotik. Dalam proses ini, sel mereplikasi bahan genetiknya sepenuhnya menggunakan metode pengorganisasian kromosom di wilayah khatulistiwa inti sel, yang kemudian membelah menjadi dua, menghasilkan dua kembar identik. Sisa sel kemudian mulai menggandakan dan perlahan-lahan membelah sitoplasma sampai membran plasma akhirnya membagi dua sel anak baru menjadi dua. Hasil yang dihasilkan akan identik secara genetik dengan induknya. Mereka berkembang biak melalui proses yang disebut mitosis, yang merupakan bentuk paling umum dari replikasi sel. Mitosis dapat terjadi ketika area tumbuh berkembang, ketika sel tua diganti, atau ketika area tubuh menjadi rusak atau terluka. Fase atau tahapan pembelahan mitosis terbagi menjadi 4, diantaranya yang pertama ada profase. Tahap pertama dalam pembelahan mitosis. Pada fase ini terjadi beberapa tahapan dalam sel, yaitu benang-benang kromatin yang ada di dalam inti sel berkondensasi membentuk kromosom. Membran inti pecah diikuti menghilangnya nukleolus atau anak inti. Yang kedua ada metafase. Tahap ini dimulai dengan metafase sentriol yang telah berada di kutub sel, di mana benang-benang spindle terlihat semakin jelas. Kemudian benang-benang spindle mengikat sentromer dari masing-masing kromosom. Kromosom mengatur diri pada bidang ekuatorial, yaitu suatu bidang yang terletak di antara dua kutub sel. Pada tahap ini biasanya kromosom berbentuk seperti huruf V. Yang ketiga ada anafase. Fase ini dimulai dengan beberapa tahap, yaitu anafase kromatid yang saling berpisah satu sama lain dari bagian sentromer kromosom. Masing-masing kromatid mengandung sentromer. Benang-benang spindle memendek sehingga masing-masing kromatid tertarik serta bergerak mengarah ke kutub yang berlawanan. Yang terakhir ada telofase, merupakan tahap akhir dari pembelahan inti. Telofase ditandai dengan beberapa tahap seperti benang-benang spindle yang menghilang. Setelah kromatid-kromatid sampai di tiap-tiap kutub, bentuknya kemudian berubah menjadi sama. Membran inti mulai terbentuk dan melingkupi kromatid-kromatid pada tiap-tiap kutub. Berikutnya ada pembelahan amitosis. Proses pembelahan secara langsung disebut juga pembelahan amitosis atau pembelahan biner. Pembelahan biner banyak dilakukan organisme uniseluler seperti bakteri, protozoa, dan mikroalga. Setiap terjadi pembelahan biner, satu sel akan membelah menjadi dua sel yang identik atau satu sama lain. Pembelahan biner dimulai dengan pembelahan inti sel menjadi dua, kemudian diikuti pembelahan sitoplasma. Akhirnya sel terbelah menjadi dua sel anakan. Pembelahan biner pada organisme prokariotik terjadi pada bakteri. DNA bakteri terdapat pada daerah yang disebut nukleoid. DNA pada bakteri relatif lebih kecil dibandingkan dengan DNA pada sel eukariotik. DNA pada bakteri berbentuk tunggal, panjang, dan sirkuler, sehingga tidak perlu dikemas menjadi kromosom sebelum pembelahan. Selain pada bakteri, pembelahan biner juga dijumpai pada organisme eukariot, yaitu pada protozoa. Pada beberapa protozoa, benang-benang spindle terdapat di dalam inti, tidak dijumpai adanya sentriol. Hai, halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai teori evolusi Lamarck, Weismann, dan Darwin. Yang pertama adalah teori evolusi Lamarck. Nah, beliau sebenarnya lebih dulu mengutarakan mengenai teori evolusi ya, sekitar 50 tahun sebelum Darwin. Namun, memang yang lebih terkenal adalah teori evolusi dari Darwin ya.
Adapun bunyi teori evolusi Lamarck adalah di sana dia mengatakan bahwa jerapah awalnya itu berleher pendek adik-adik. Nah, karena ingin mendapatkan makanan, dedaunan yang ada di puncak pohon, lama-kelamaan leher jerapah ini tertarik dan menjadi panjang ya. Nah, ini disebut juga sebagai use and disuse. Nah, bagian tubuh yang sering digunakan akan berkembang, sedangkan yang tidak sering digunakan, yang jarang digunakan akan mengalami reduksi ya. Nah, Lamarck juga menyatakan bahwa modifikasi pada suatu tubuh individu ini dapat diwariskan kepada keturunannya ya adik-adik ya. Jadi yang lehernya menjadi panjang ini dapat diwariskan kepada keturunannya. Lalu teori Lamarck ini disanggah oleh August Weismann. Nah, beliau melakukan eksperimen, dia menggunakan tikus ya adik-adik ya. Tikus ini dipotong ekornya, dikawinkan dengan sama tikus yang juga dipotong ekornya. Nah, ternyata anak-anak tikus tersebut tetap berekor panjang ya, dan ini dilakukannya berulang-ulang hingga beberapa generasi, dan tetap anak-anak tikus itu tetap memiliki ekor panjang ya adik-adik. Kesimpulan dari Weismann adalah perubahan sel-sel tubuh akibat pengaruh lingkungan itu tidak diwariskan pada keturunannya adik-adik ya. Jadi tadi yang ekornya tetap panjang, nah lingkungan adalah ketika dipotong pendek, ternyata sifat itu tidak diturunkan. Nah, teori evolusi yang ketiga adalah teori evolusi Darwin adik-adik ya. Beliau mengatakan bahwa evolusi didorong oleh seleksi alam dan bukan keinginan individu. Dan pada awalnya jerapah ada yang berleher pendek dan ada yang berleher panjang. Jerapah berleher pendek mengalami kesulitan ya adik-adik untuk mendapatkan makanan sehingga mati ya, tidak survive. Nah, hanya jerapah berleher panjang yang kemudian bisa bertahan hidup dan berkembang biak. Selain itu, Darwin juga berpandangan bahwa semua spesies yang ada di bumi berasal dari nenek moyang yang sama adik-adik ya, yang berkembang biak dari waktu ke waktu. Nah adik-adik, sekarang kalian sudah semakin paham ya mengenai teori evolusi Lamarck, Weismann, dan Darwin. Kalau kalian masih punya pertanyaan, silakan kalian tuliskan pertanyaan kalian pada kolom komentar ya adik-adik. Kita bertemu pada materi berikutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam. Berikut sejarah perkembangan teknologi. Nomor 1. Perkembangan teknologi dimulai dari masa prasejarah. Prasejarah adalah masa di mana manusia hidup sebelum mengenal tulisan. Mungkin kita sering mendengar tentang cerita penemuan api oleh manusia zaman dahulu. Api termasuk penemuan teknologi pertama manusia pada zaman ini. Tetapi temuan pertama manusia bukanlah api, melainkan alat-alat batu. Batu telah dimanfaatkan manusia untuk mempermudah kesehariannya sejak 3,2 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, manusia cenderung memanfaatkan teknologi yang mereka buat untuk kepentingan mereka sendiri. Seperti membuat pedang, kapak genggam, dan bejana perunggu. Ini merupakan teknologi-teknologi pada zaman kuno. Nomor 2. Zaman kuno. Di sini yang dimaksud adalah zaman setelah prasejarah sebelum abad pertengahan. Zaman ini rentan waktunya cukup lama, sehingga banyak penemuan-penemuan pertama yang menjadi dasar untuk penemuan selanjutnya. Peradaban manusia berkembang pesat. Sebagai contoh adalah peradaban Mesir kuno yang kita kenal dengan piramidnya. Manusia mulai membuat teknologi untuk keperluan massal, seperti kapal mercusuar dan jam matahari. Pada zaman ini, manusia juga mengenal tulisan. Ditemukan peninggalan sejarah yang terdapat pada tulisan. Nomor 3. Teknologi zaman pertengahan. Menurut beberapa sumber, zaman pertengahan adalah sekitar abad ke-5 Masehi sampai abad ke-15 Masehi. Satu hal yang bisa kita sorot dari perkembangan teknologi pada masa kini adalah dari sisi seni. Pada masa kini, banyak kesenian-kesenian baru muncul. Jika dilihat dari sisi geografisnya, benua Eropa lah rajanya pada masa ini. Pada masa ini, banyak kesenian-kesenian baru muncul. Jika dilihat dari sisi geografisnya, benua Eropa lah rajanya pada masa ini. Perkembangan teknologi hampir semua dipelopori oleh orang-orang Eropa. Ilmu pengetahuan mulai berkembang pesat dan ditemukannya rumus-rumus matematika dan teori-teori fisika.
Pada masa ini atau pada zaman ini juga penjelajahan mulai diumum dilakukan, sehingga sudah bisa ditemukan kompas pada zaman ini.